Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menjumpai Anda dalam Tribun Timur Update edisi 3 Oktober 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru dan juga tentunya terupdate untuk seluruh warga masyarakat Kota Makassar, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada hari ini, para Tribuners, kami akan menyajikan informasi terupdate yang mana telah terjadi polemik Pasar Butung Makassar, Pemkot Kota Makassar versus KSU Bina Duta semakin memanas. Yang dimana seperti yang kita ketahui bersama para Tribuners, suasana riuh tampak di Pasar Buntung Makassar pada Kecamatan Wajo di Kota Makassar pada hari Senin 2 Oktober 2023 kemarin. Dan tentunya hal ini diakibatkan oleh adanya upaya pengambil alihan lahan pengelolaan Pasar Butung Makassar dipimpin langsung oleh Direktur Perumda Makassar Iksan Abdo pada hari Senin kemarin. Dan hari ini telah bergabung bersama kami reporter Tribun Timur yang akan melaporkan langsung seperti apa detail dari kejadian tersebut. Maka dari itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Siti Aminah. Baik, selamat sore. Ya, dapatkah dijelaskan rekan Aminah mengenai seperti apa kisru atau polemik yang terjadi kemarin? Baik, Tribuners dapat saya sampaikan bahwa kemarin pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perumda Pasar Makassar Raya atau PD Pasar telah melakukan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung, Jalan Butung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambil alihan tersebut dikawal langsung oleh aparat kepolisian gabungan yakni dari Polres Pelabuhan Makassar dan juga pihak Satpol PP Kota Makassar. Total pihak aparat keamanan yang diturunkan sebanyak 700 orang, di mana diantaranya merupakan 400 personel Polres Pelabuhan dan juga 300 dari personel Satpol PP Kota Makassar. Pada saat pengambil alihan pengelolaan kemarin sempat terjadi kericuhan atau suasana memanas karena pihak KSU Bina Duta dalam hal ini pengelola lama Pasar Butung menolak pengambil alihan pengelolaan ini. Dan itu membuat pemerintah Kota Makassar dalam hal ini PD Pasar beserta aparat yang bertugas kemarin melakukan penyerobotan atau masuk dengan paksa di area Pasar Butung untuk mengambil alih pengelolaan itu. Kemarin juga sempat ada penyerahan langsung kantor pengelola Pasar Butung di sana di lantai 3 Pasar Butung yang langsung disaksikan oleh Kejari Makassar langsung disaksikan oleh Kejari Makassar. Dan Pasar Butung saat ini dijaga ketat oleh aparat keamanan baik Satpol PP maupun pihak kepolisian selama 24 jam, yang mana kita ketahui pada dini hari tadi terjadi kerusuhan atau kericuhan, ada penyerangan kepada pihak aparat yang menjaga di sana oleh oknum yang diduga oleh merupakan kelompok dari pengelola lama, yakni dalam hal ini PSU, KSU, maksud saya KSU Bina Duta. Jadi untuk itu mereka masih tetap bersiaga hingga sekarang ini di Pasar Butung masih banyak terlihat personel keamanan dan juga Satpol PP yang berjaga ketat di sana. Dan tadi berdasarkan informasi yang dihimpun sempat ada keributan lagi yang terjadi siang tadi di sana, di mana anak dari pengelola lama yakni anak dari pemilik KSU Bina Duta melakukan protes terhadap PD Pasar yang hari ini sudah mulai masuk berkantor di sana atau menempatkan petugasnya di sana. Dan bisa juga kita lihat masyarakat di Pasar Butung masih tetap melakukan aktivitasnya meskipun terjadi pengurangan pengunjung ataupun pengurangan pedagang-pedagang yang berjualan di Pasar Butung. Baik, kembali di studio. Ya, lantas adakah informasi mengenai apa yang kemudian menjadi motivasi atau alasan dari PD Pasar sendiri, dari pemerintah kota tentunya, dalam mengambil alih pengelolaan Pasar Butung ini sendiri, rekan Ami? Baik,
Di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan pula bahwa Pasar Butung sendiri merupakan aset pemerintah Kota Makassar, di mana pada tahun 1998 lalu ada perjanjian kerjasama antara Pemkot Makassar, dalam hal ini PD Pasar, bersama dengan PT Haji Latunrung L dan K. Nah, disitulah terjadi perjanjian kerjasama antara keduanya, namun belakangan terjadi perjanjian kerjasama lagi sepihak antara PT Haji Latunrung dengan pihak KSU Bina Duta ini. Nah, itulah yang menyebabkan polemik hingga saat ini, karena Pemkot Makassar menganggap bahwa pengelolaan oleh Haji Latunrung berdasarkan kerjasamanya sudah berakhir, sementara menurut versi dari KSU Bina Duta, kerjasamanya bersama dengan PT Haji Latunrung itu sendiri masih berlangsung hingga tahun 2037. Ini juga sudah masuk dalam ranah hukum, beberapa kali sudah diproses hukum, namun sesuai dengan hasilnya Pemkot Makassar dikatakan sebagai pengelola pengelola Pasar Butung ini berdasarkan dengan proses hukum yang telah berjalan. Ya, namun pihak Bina Duta masih tidak terima dengan hasil tersebut, sehingga mereka tetap melakukan penolakan dengan pengambil alihan pengelolaan ini. Lantas, atas konflik ini sendiri, apakah ada salah satu pihak, baik itu dari KSU Bina Duta sendiri, ataukah pemerintah kota yang sempat menyatakan untuk berani maju ke ranah hukum mengenai perkara ini, dan secara optimis mungkin akan memenangkan kasus ini, rekan Ami? Sejauh ini belum ada informasi terkait hal tersebut dari pihak KSU Bina Duta, karena atau di lokasi memang kami sulit untuk menemukan narasumber di Pasar Butung itu sendiri, karena pihak pengelola lama yang di KSU Bina Duta belum kami temukan dari pagi hingga siang tadi di Pasar Butung. Namun informasinya sempat ada riak-riak memang tadi di sana oleh anak dari pengelola KSU Bina Duta. Namun Tribun Timur belum bisa melakukan wawancara langsung dengan yang bersangkutan karena belum sempat menemui pihak tersebut. Kemudian dari Pemkot Makassar sendiri sejauh ini juga belum memberikan pernyataan untuk hari ini terkait bagaimana suasana maupun rencana ke depannya terkait kepengelolaan Pasar Butung ini. Kembali ke studio. Ya, lantas dalam konflik kemarin pada hari Senin 2 Oktober sendiri, apakah ada korban jiwa atau mungkin korban yang luka dalam adanya bentuk bentrok dari pihak pengelola lama dan pihak pengelola baru, dalam hal ini pemerintah kota, rekan Ami? Berdasarkan pengamatan di lokasi dan juga informasi, sejauh ini belum ada informasi terkait adanya korban jiwa ataupun yang mengalami luka akibat dari insiden ini. Tadi pantauan di sana memang suasananya cukup kondusif karena banyak sekali pihak keamanan yang berjaga di Pasar Butung, baik itu dari kepolisian dan juga Satpol PP Kota Makassar. Namun yang sedikit terjadi ketakutan atau was-was dari kalangan para pedagang, di mana tadi di sana bisa saya lihat bahwa kondisi Pasar Butung terlihat cukup sepi karena banyak sekali pedagang-pedagang yang masih menutup lodge-nya. Informasi dari beberapa pedagang bahwa mereka masih ketakutan atau was-was akan terjadinya keributan atau kericuhan di Pasar Butung tersebut. Karena itu mereka memilih untuk menutup lodge mereka dan menunggu sampai situasi kembali kondusif dan aman. Kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak rekan Ami atas laporan lengkapnya kepada para Tribuners sekaitan dengan konflik yang terjadi kemarin pada hari Senin 2 Oktober 2023 antara pihak pengelola lama, yakni KSU Bina Duta dari Pasar Butung sendiri, dan juga pengelola baru, yakni pemerintah Kota Makassar. Terima kasih rekan Ami. Dan tentunya untuk Anda semua para Tribuners, dilansir dari tribunnews.com, tribunmakassar.com, seperti yang kita ketahui bahwa Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar Andi Alamsyah mengemukakan alasan mengapa kantor pengelola Pasar Butung yang disegel sebelumnya dibuka kembali dan diserahkan ke Perumda Karya Makassar. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Andi Alamsyah saat berdialog dengan massa pendukung KSU Bina Duta yang sebelumnya menempati kantor pengelola tersebut.
Menurut Andi Alamsyah, pembukaan kantor pengelola Pasar Butung yang diserahkan ke Perumda Karya Makassar itu berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat Ketua KSU Bina Duta, Andri Yusuf. Yang dimana Andri Yusuf adalah salah satu tersangka kasus korupsi pengelolaan Lodge Pasar Butung dan oleh Kejari Makassar yang kini berstatus terdakwa. Dan untuk berita selengkapnya, para Tribuners dapat Anda baca langsung dari Makassar tribunnews.com. Dan juga tentunya jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, saya Anissa Husnuzar pamit undur diri. Dan berikut adalah cuplikan video seperti apa suasana antara pengelola lama dan juga pengelola baru Makassar pada hari Senin 2 Oktober 2023 kemarin. Benar, saat ini saya sedang berada di Pasar Butung, Jalan Butung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana kita ketahui kemarin ada insiden kericuhan yang terjadi di Pasar Butung pada saat pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh PD Pasar Makassar Raya dari tangan pihak swasta yakni KSU Bina Duta. Dan kemarin sempat terjadi kericuhan Tribuners dan untungnya bisa kembali kondusif setelah pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemarin ada sampai 700 personel yang dikerahkan, terdiri dari 400 personel kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar dan juga 300 dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Makassar. Dan pada hari ini Tribuners kalian lihat di jalan ini tepat di samping Pasar Butung, Jalan Sulawesi. Di sini masih ada terlihat mobil dari aparat kepolisian, juga ada mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran, ada juga tadi ambulans sempat saya lihat Tribuners, dan di dalam sana juga masih banyak petugas yang berjaga di Pasar Butung ini. Mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi satu hari pasca pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh PD Pasar Makassar Raya. Banyak aparat kepolisian yang berjaga beserta dengan Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Ada Pak Dirut? Ada Pak Dirut? Di bagian depan tuh sama Polres Pelabuhan. Sebentar, Pak.
Kapan ada tempat di pasar di atas? Sudah mulai berjualan Sudah, enggak, maksudnya PD Pasar kapan ada tempat di sebenarnya mulai dari kemarin, cuma kan masih kalau pedagang ada di dalam. tapi sudah ditugaskan sudah ada yang ditugaskan di atas untuk anu. Tetap orang unit, orang pasar sini, pasarnya. Tribunner, saat ini saya sedang berada di area Pasar Butung Kota Makassar, tepat di depan pintu utama akses masuk Pasar Butung. Dan Tribunner, sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Perumda Pasar Makassar
Raya telah melakukan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung dari tangan KSU Bina Duta, dan kemarin sempat pedagang tidak bisa masuk mengakses area Pasar Butung untuk menjual karena terjadi sedikit kericuhan di Pasar Butung ini, Tribuners, dan untungnya berhasil dikondusifkan oleh pihak keamanan yang ada di menjaga pada kemarin. Dan Tribuners, hari ini juga terlihat banyak sekali toko-toko yang tutup atau tidak buka di Pasar Butung pasca pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh Perumda Pasar Makassar Raya. Kita lihat masih banyak yang tutup, entah ini mereka akan buka setelah zuhur nanti atau seperti apa, Tribuners. Yang pastinya saya melihat di sini banyak toko-toko yang tutup. Kalian juga bisa melihat lot-lot di sini banyak yang belum buka, entah penjualnya mungkin belum datang atau seperti apa, yang saya belum tahu. Yang jelas di sini masih banyak yang tertutup, Tribuners. Ini di lantai 1. Sini juga banyak yang tutup, apalagi bagian-bagian depan. Banyak tutup tadi tokonya. Udah enggak buka kita ini. Oh. Nah, ini untuk di lantai 1. Kita akan keliling-keliling sedikit, Tribuners. Yeah. Mari dibuka hari ini, Bu. Kemarin enggak buka. Lima. Ya. Ya. Rezeki. Ada plastik.
Media Tribun. Bun, Bunda. Udah kuliah, tapi bilang tadi pas Nawi yang anu tuh, masnya bilang ada Ji. Ada di atas di pengelola. Makin naik. Demikian Tribun Timur Update edisi hari ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Nisa Husnuzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Nisa Husnuzan dapat kembali menjumpai Anda dalam Tribun Timur Update edisi 3 Oktober 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru dan juga tentunya terupdate untuk seluruh warga masyarakat Kota Makassar, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada hari ini, para Tribuners, kami akan menyajikan informasi terupdate yang mana telah terjadi polemik Pasar Butung Makassar, Pemkot Kota Makassar versus KSU Bina Duta semakin memanas. Yang dimana, seperti yang kita ketahui bersama, para Tribuners, suasana riuh tampak di Pasar Buntung Makassar
pada Kecamatan Wajo di Kota Makassar pada hari Senin 2 Oktober 2023 kemarin. Dan tentunya hal ini diakibatkan oleh adanya upaya pengambil alihan lahan pengelolaan Pasar Butung Makassar dipimpin langsung oleh Direktur Perumda Makassar Iksan Abdo pada hari Senin kemarin. Dan hari ini telah bergabung bersama kami reporter Tribun Timur yang akan melaporkan langsung seperti apa detail dari kejadian tersebut. Maka dari itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Siti Aminah. Baik, selamat sore. Ya, dapatkah dijelaskan rekan Aminah mengenai seperti apa kisruh atau polemik yang terjadi kemarin? Baik, Tribuners dapat saya sampaikan bahwa kemarin pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perumda Pasar Makassar Raya atau PD Pasar telah melakukan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung, Jalan Butung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambil alihan tersebut dikawal langsung oleh aparat kepolisian gabungan yakni dari Polres Pelabuhan Makassar dan juga pihak Satpol PP Kota Makassar. Total pihak aparat keamanan yang diturunkan sebanyak 700 orang, di mana diantaranya merupakan 400 personel Polres Pelabuhan dan juga 300 dari personel Satpol PP Kota Makassar. Pada saat pengambil alihan pengelolaan kemarin sempat terjadi kericuhan atau suasana memanas karena pihak KSU Bina Duta dalam hal ini pengelola lama Pasar Butung menolak pengambil alihan pengelolaan ini. Dan itu membuat pemerintah Kota Makassar dalam hal ini PD Pasar beserta aparat yang bertugas kemarin melakukan penyerobotan atau masuk dengan paksa di area Pasar Butung untuk mengambil alih pengelolaan itu. Kemarin juga sempat ada penyerahan langsung kantor pengelola Pasar Butung di sana di lantai 3 Pasar Butung yang langsung disaksikan oleh Kejari Makassar langsung disaksikan oleh Kejari Makassar. Dan Pasar Butung saat ini dijaga ketat oleh aparat keamanan baik Satpol PP maupun pihak kepolisian selama 24 jam, yang mana kita ketahui pada dini hari tadi terjadi kerusuhan atau kericuhan, ada penyerangan kepada pihak aparat yang menjaga di sana oleh oknum yang diduga oleh merupakan kelompok dari pengelola lama, yakni dalam hal ini KSU, maksud saya KSU Bina Duta. Jadi untuk itu mereka masih tetap bersiaga hingga sekarang ini di Pasar Butung masih banyak terlihat personel keamanan dan juga Satpol PP yang berjaga ketat di sana. Dan tadi berdasarkan informasi yang dihimpun sempat ada keributan lagi yang terjadi siang tadi di sana, di mana anak dari pengelola lama yakni anak dari pemilik KSU Bina Duta melakukan protes terhadap PD Pasar yang hari ini sudah mulai masuk berkantor di sana atau menempatkan petugasnya di sana. Dan bisa juga kita lihat masyarakat di Pasar Butung masih tetap melakukan aktivitasnya meskipun terjadi pengurangan pengunjung ataupun pengurangan pedagang-pedagang yang berjualan di Pasar Butung. Baik, kembali di studio. Ya, lantas adakah informasi mengenai apa yang kemudian menjadi motivasi atau alasan dari PD Pasar sendiri, dari pemerintah kota tentunya, dalam mengambil alih pengelolaan Pasar Butung ini sendiri, rekan Ami? Baik, di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan pula bahwa Pasar Butung sendiri merupakan aset pemerintah Kota Makassar, di mana pada tahun 1998 lalu ada perjanjian kerjasama antara Pemkot Makassar dalam hal ini PD Pasar bersama dengan PT Haji Latundrung Eldanka. Nah, disitulah terjadi perjanjian kerjasama antara keduanya, namun belakangan terjadi perjanjian kerjasama lagi sepihak antara PT Haji Latundrung dengan pihak KSU Bina Duta ini. Nah, itulah yang menyebabkan polemik hingga saat ini karena Pemkot Makassar menganggap bahwa pengelolaan oleh Haji Latundrung berdasarkan kerjasamanya sudah berakhir, sementara menurut versi dari KSU Bina Duta, kerjasamanya bersama dengan PT Haji Latundrung itu sendiri masih berlangsung hingga tahun 2030
Ini juga sudah masuk dalam kerana hukum, beberapa kali sudah diproses hukum, namun sesuai dengan hasilnya Pemkot Makassar dikatakan sebagai pengelola pengelola Pasar Butung ini berdasarkan dengan proses hukum yang telah berjalan. Ya, Namun pihak Bina Duta masih tidak terima dengan hasil tersebut, sehingga mereka tetap melakukan penolakan dengan pengambil alihan pengelolaan ini. Lantas atas konflik ini sendiri, apakah ada salah satu pihak baik itu dari KSU Bina Duta sendiri ataukah pemerintah kota yang sempat menyatakan untuk berani maju ke ranah hukum mengenai perkara ini dan secara optimis mungkin akan memenangkan kasus ini, rekan Ami? Sejauh ini belum ada informasi terkait hal tersebut dari pihak KSU Bina Duta karena atau di lokasi memang kami sulit untuk menemukan narasumber di Pasar Butung itu sendiri karena pihak pengelola lama yang di KSU Bina Duta belum kami temukan dari pagi hingga siang tadi di Pasar Butung, namun informasinya sempat ada riak-riak memang tadi di sana oleh anak dari pengelola KSU Bina Duta. Namun Tribun Timur belum bisa melakukan wawancara langsung dengan yang bersangkutan karena belum sempat menemui pihak tersebut. Kemudian dari Pemkot Makassar sendiri sejauh ini juga belum memberikan pernyataan untuk hari ini terkait bagaimana suasana maupun rencana ke depannya terkait kepengelolaan Pasar Butung ini. Kembali ke studio. Ya, lantas dalam konflik kemarin pada hari Senin 2 Oktober sendiri, apakah ada korban jiwa atau mungkin korban yang luka dalam adanya bentuk bentrok dari pihak pengelola lama dan pihak pengelola baru, dalam hal ini pemerintah kota, rekan Ami? Berdasarkan pengamatan di lokasi dan juga informasi, sejauh ini belum ada informasi terkait adanya korban jiwa ataupun yang mengalami luka akibat dari insiden ini. Tadi pantauan di sana memang suasananya cukup kondusif karena banyak sekali pihak keamanan yang berjaga di Pasar Butung, baik itu dari kepolisian dan juga Satpol PP Kota Makassar. Namun yang sedikit terjadi ketakutan atau was-was dari kalangan para pedagang, di mana tadi di sana bisa saya lihat bahwa kondisi Pasar Butung terlihat cukup sepi karena banyak sekali pedagang-pedagang yang masih menutup lodge-nya. Informasi dari beberapa pedagang bahwa mereka masih ketakutan atau was-was akan terjadi keributan atau kericuhan di Pasar Butung tersebut. Karena itu mereka memilih untuk menutup lodge mereka dan menunggu sampai situasi kembali kondusif dan aman. Kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak rekan Ami atas laporan lengkapnya kepada para Tribuners sekaitan dengan konflik yang terjadi kemarin pada hari Senin 2 Oktober 2023 antara pihak pengelola lama, yakni KSU Bina Duta dari Pasar Butung sendiri dan juga pengelola baru, yakni pemerintah Kota Makassar. Terima kasih rekan Ami. Dan tentunya untuk Anda semua, para Tribuners, dilansir dari tribunnews.com, tribunmakassar.com, seperti yang kita ketahui bahwa Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Andi Alamsyah, mengemukakan alasan mengapa kantor pengelola Pasar Butung yang disegel sebelumnya dibuka kembali dan diserahkan ke Perumda Karya Makassar. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Andi Alamsyah saat berdialog dengan massa pendukung KSU Bina Duta yang sebelumnya menempati kantor pengelola tersebut. Menurut Andi Alamsyah, pembukaan kantor pengelola Pasar Butung yang diserahkan ke Perumda Karya Makassar itu berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat Ketua KSU Bina Duta, Andri Yusuf. Yang dimana Andri Yusuf adalah salah satu tersangka kasus korupsi pengelolaan lodge Pasar Butung dan oleh Kejari Makassar yang kini berstatus terdakwa. Dan untuk berita selengkapnya, para Tribuners dapat Anda baca langsung dari Makassar tribunnews.com. Dan juga tentunya jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, saya Anissa Husnuzar pamit undur diri. Dan berikut adalah cuplikan video seperti apa suasana antara pengelola lama dan juga pengelola baru Makassar pada hari Senin 2 Oktober 2023 kemarin. Benar, saat ini saya sedang berada di Pasar Butung, Jalan Butung,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana kita ketahui kemarin ada insiden kericuhan yang terjadi di Pasar Butung pada saat pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh PD Pasar Makassar Raya dari tangan pihak swasta yakni KSU Bina Duta. Dan kemarin sempat terjadi kericuhan Tribuners dan untungnya bisa kembali kondusif setelah pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemarin ada sampai 700 personel yang dikerahkan, terdiri dari 400 personel kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar dan juga 300 dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Makassar. Dan pada hari ini Tribuners kalian lihat di jalan ini tepat di samping Pasar Butung, Jalan Sulawesi. Di sini masih ada terlihat mobil dari aparat kepolisian, juga ada mobil dari dinas pemadam kebakaran, ada juga tadi ambulans sempat saya lihat Tribuners, dan di dalam sana juga masih banyak petugas yang berjaga di Pasar Butung ini. Mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi satu hari pasca pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh PD Pasar Makassar Raya. Banyak aparat kepolisian yang berjaga beserta dengan Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Ada Pak Dirut. Ada Pak Dirut. Di bagian depan sama Polres Pelabuhan. Sebentar, Pe.
Kapan ada tempat di pasar di atas? Sudah mulai berjualan Udah, semua. enggak, maksudnya PD pasar kapan ada tempat di Sebenarnya mulai dari kemarin, cuma kan masih tapi sudah ditugaskan ada yang ditugaskan di atas untuk anu. tetap orang unit pasar sini, pasarnya. Tribunner, saat ini saya sedang berada di area Pasar Butung Kota Makassar, tepat di depan pintu utama akses masuk Pasar Butung. Dan Tribunner, sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin
pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perumda Pasar Makassar Raya telah melakukan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung dari tangan KSU Bina Duta, dan kemarin sempat pedagang tidak bisa masuk mengakses area Pasar Butung untuk menjual karena terjadi sedikit kericuhan di Pasar Butung ini, Tribuners, dan untungnya berhasil dikondusifkan oleh pihak keamanan yang ada yang menjaga pada kemarin. Dan Tribuners, hari ini juga terlihat banyak sekali toko-toko yang tutup atau tidak buka di Pasar Butung pasca pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh Perumda Pasar Makassar Raya. Kita lihat masih banyak yang tutup, entah ini mereka akan buka setelah zuhur nanti atau seperti apa, Tribuners. Yang pastinya saya melihat di sini banyak toko-toko yang tutup. Kalian juga bisa melihat lot-lot di sini banyak yang belum buka, entah penjualnya mungkin belum datang atau seperti apa, yang saya belum tahu. Yang jelas di sini masih banyak yang tertutup, Tribuners. Ini di lantai 1. Sini juga banyak yang tutup, apalagi bagian-bagian depan. Banyak tutup tadi tokonya. Udah nggak buka kita ini. Oh. Nah, ini untuk di lantai 1. Kita akan keliling-keliling sedikit, Tribuners. Yeah. Baru dibuka hari ini, Bu. Kemarin enggak buka. Lima. Ya.
Media, Tribun. Bun, Bunda. Udah kuliah, tapi bilang tadi pas Nawi yang anu tuh, masnya bilang ada Ji. Ada di atas di pengelola. Mungkin naik. Demikian Tribun Timur Update edisi hari ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Nisa Husnuzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menjumpai Anda dalam Tribun Timur Update edisi 3 Oktober 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru dan juga tentunya terupdate untuk seluruh warga masyarakat Kota Makassar, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada hari ini, para Tribuners, kami akan menyajikan informasi terupdate yang mana telah terjadi polemik Pasar Butung Makassar. Pemkot
Kota Makassar versus KSU Bina Duta semakin memanas. Yang dimana seperti yang kita ketahui bersama para Tribuners, suasana riuh tampak di Pasar Buntung Makassar pada Kecamatan Wajo di Kota Makassar pada hari Senin 2 Oktober 2023 kemarin. Dan tentunya hal ini diakibatkan oleh adanya upaya pengambil alihan lahan pengelolaan Pasar Butung Makassar dipimpin langsung oleh Direktur Perumda Makassar Iksan Abdo pada hari Senin kemarin. Dan hari ini telah bergabung bersama kami reporter Tribun Timur yang akan melaporkan langsung seperti apa detail dari kejadian tersebut. Maka dari itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Siti Aminah. Baik, selamat sore. Ya, dapatkah dijelaskan rekan Aminah mengenai seperti apa kisruh atau polemik yang terjadi kemarin? Baik, Tribuners dapat saya sampaikan bahwa kemarin pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perumda Pasar Makassar Raya atau PD Pasar telah melakukan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung, Jalan Butung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambil alihan tersebut dikawal langsung oleh aparat kepolisian gabungan yakni dari Polres Pelabuhan Makassar dan juga pihak Satpol PP Kota Makassar. Total pihak aparat keamanan yang diturunkan sebanyak 700 orang, di mana diantaranya merupakan 400 personel Polres Pelabuhan dan juga 300 dari personel Satpol PP Kota Makassar. Pada saat pengambil alihan pengelolaan kemarin sempat terjadi kericuhan atau suasana memanas karena pihak KSU Bina Duta dalam hal ini pengelola lama Pasar Butung menolak pengambil alihan pengelolaan ini. Dan itu membuat pemerintah Kota Makassar dalam hal ini PD Pasar beserta aparat yang bertugas kemarin melakukan penyerobotan atau masuk dengan paksa di area Pasar Butung untuk mengambil alih pengelolaan itu. Kemarin juga sempat ada penyerahan langsung kantor pengelola Pasar Butung di sana di lantai 3 Pasar Butung yang langsung disaksikan oleh Kejari Makassar langsung disaksikan oleh Kejari Makassar. Dan Pasar Butung saat ini dijaga ketat oleh aparat keamanan baik Satpol PP maupun pihak kepolisian selama 24 jam, yang mana kita ketahui pada dini hari tadi terjadi kerusuhan atau kericuhan, ada penyerangan kepada pihak aparat yang menjaga di sana oleh oknum yang diduga oleh merupakan kelompok dari pengelola lama, yakni dalam hal ini PSU, KSU, maksud saya KSU Bina Duta. Jadi untuk itu mereka masih tetap bersiaga hingga sekarang ini di Pasar Butung masih banyak terlihat personel keamanan dan juga Satpol PP yang berjaga ketat di sana. Dan tadi berdasarkan informasi yang dihimpun sempat ada keributan lagi yang terjadi siang tadi di sana, di mana anak dari pengelola lama yakni anak dari pemilik KSU Bina Duta melakukan protes terhadap PD Pasar yang hari ini sudah mulai masuk berkantor di sana atau menempatkan petugasnya di sana. Dan bisa juga kita lihat masyarakat di Pasar Butung masih tetap melakukan aktivitasnya meskipun terjadi pengurangan pengunjung ataupun pengurangan pedagang-pedagang yang berjualan di Pasar Butung. Baik, kembali di studio. Iya. Lantas, adakah informasi mengenai apa yang kemudian menjadi motivasi atau alasan dari PD Pasar sendiri, dari pemerintah kota tentunya, dalam mengambil alih pengelolaan Pasar Butung ini sendiri, rekan Ami? Baik, di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan pula bahwa Pasar Butung sendiri merupakan aset pemerintah Kota Makassar, di mana pada tahun 1998 lalu ada perjanjian kerjasama antara Pemkot Makassar dalam hal ini PD Pasar bersama dengan PT Haji Latundrung L dan K. Nah, disitulah terjadi perjanjian kerjasama antara keduanya, namun belakangan terjadi perjanjian kerjasama lagi sepihak antara PT Haji Latundrung dengan
pihak KSU Bina Duta ini. Nah, itulah yang menyebabkan polemik hingga saat ini karena Pemkot Makassar menganggap bahwa pengelolaan oleh Haji Latunrung berdasarkan kerjasamanya sudah berakhir, sementara menurut versi dari KSU Bina Duta, kerjasamanya bersama dengan PT Haji Latunrung itu sendiri masih berlangsung hingga tahun 2037. Ini juga sudah masuk dalam kerana hukum, beberapa kali sudah diproses hukum, namun sesuai dengan hasilnya Pemkot Makassar dikatakan sebagai pengelola pengelola Pasar Butung ini berdasarkan dengan proses hukum yang telah berjalan. Ya, Namun pihak Bina Duta masih tidak terima dengan hasil tersebut, sehingga mereka tetap melakukan penolakan dengan pengambil alihan pengelolaan ini. Lantas atas konflik ini sendiri, apakah ada salah satu pihak baik itu dari KSU Bina Duta sendiri ataukah pemerintah kota yang sempat menyatakan untuk berani maju ke ranah hukum mengenai perkara ini dan secara optimis mungkin akan memenangkan kasus ini, rekan Ami? Sejauh ini belum ada informasi terkait hal tersebut dari pihak KSU Bina Duta karena atau di lokasi memang kami sulit untuk menemukan narasumber di Pasar Butung itu sendiri karena pihak pengelola lama yang di KSU Bina Duta belum kami temukan dari pagi hingga siang tadi di Pasar Butung, namun informasinya sempat ada riak-riak memang tadi di sana oleh anak dari pengelola KSU Bina Duta. Namun Tribun Timur belum bisa melakukan wawancara langsung dengan yang bersangkutan karena belum sempat menemui pihak tersebut. Kemudian dari Pemkot Makassar sendiri sejauh ini juga belum memberikan pernyataan untuk hari ini terkait bagaimana suasana maupun rencana ke depannya terkait kepengelolaan Pasar Butung ini. Kembali ke studio. Ya, lantas dalam konflik kemarin pada hari Senin 2 Oktober sendiri, apakah ada korban jiwa atau mungkin korban yang luka dalam adanya bentuk bentrok dari pihak pengelola lama dan pihak pengelola baru, dalam hal ini pemerintah kota, rekan Ami? Berdasarkan pengamatan di lokasi dan juga informasi, sejauh ini belum ada informasi terkait adanya korban jiwa ataupun yang mengalami luka akibat dari insiden ini. Tadi pantauan di sana memang suasananya cukup kondusif karena banyak sekali pihak keamanan yang berjaga di Pasar Butung, baik itu dari kepolisian dan juga Satpol PP Kota Makassar. Namun yang sedikit terjadi ketakutan atau was-was dari kalangan para pedagang, di mana tadi di sana bisa saya lihat bahwa kondisi Pasar Butung terlihat cukup sepi karena banyak sekali pedagang-pedagang yang masih menutup lodge-nya. Informasi dari beberapa pedagang bahwa mereka masih ketakutan atau was-was akan terjadinya keributan atau kericuhan di Pasar Butung tersebut. Karena itu mereka memilih untuk menutup lodge mereka dan menunggu sampai situasi kembali kondusif dan aman. Kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak rekan Ami atas laporan lengkapnya kepada para Tribuners sekaitan dengan konflik yang terjadi kemarin pada hari Senin 2 Oktober 2023 antara pihak pengelola lama, yakni KSU Bina Duta dari Pasar Butung sendiri dan juga pengelola baru, yakni pemerintah Kota Makassar. Terima kasih rekan Ami. Dan tentunya untuk Anda semua, para Tribuners, dilansir dari tribunnews.com, tribunmakassar.com, seperti yang kita ketahui bahwa Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar Andi Alamsyah mengemukakan alasan mengapa kantor pengelola Pasar Butung yang disegel sebelumnya dibuka kembali dan diserahkan ke Perumda Karya Makassar. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Andi Alamsyah saat berdialog dengan massa pendukung KSU Bina Duta yang sebelumnya menempati kantor pengelola tersebut. Menurut Andi Alamsyah, pembukaan kantor pengelola Pasar Butung yang diserahkan ke Perumda Karya Makassar itu berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat Ketua KSU Bina Duta, Andri Yusuf. Yang dimana Andri Yusuf adalah salah satu tersangka kasus korupsi pengelolaan lodge Pasar Butung dan oleh Kejari Makassar yang kini berstatus terdakwa. Dan untuk berita selengkapnya, para Tribuners dapat Anda baca langsung dari
Makassar tribunnews.com. Dan juga tentunya jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, saya Anissa Husnuzar pamit undur diri. Dan berikut adalah cuplikan video seperti apa suasana antara pengelola lama dan juga pengelola baru Makassar pada hari Senin 2 Oktober 2023 kemarin. Benar, saat ini saya sedang berada di Pasar Butung, Jalan Butung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana kita ketahui kemarin ada insiden kericuhan yang terjadi di Pasar Butung pada saat pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh PD Pasar Makassar Raya dari tangan pihak swasta yakni KSU Bina Duta. Dan kemarin sempat terjadi kericuhan Tribun dan untungnya bisa kembali kondusif setelah pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemarin ada sampai 700 personel yang dikerahkan, terdiri dari 400 personel kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar dan juga 300 dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Makassar. Dan pada hari ini Tribuners kalian lihat di jalan ini tepat di samping Pasar Butung, Jalan Sulawesi. Di sini masih ada terlihat mobil dari aparat kepolisian, juga ada mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran, ada juga tadi ambulans sempat saya lihat Tribuners, dan di dalam sana juga masih banyak petugas yang berjaga di Pasar Butung ini. Mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi satu hari pasca pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh PD Pasar Makassar Raya. Banyak aparat kepolisian yang berjaga beserta dengan Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Ada Pak Dirut. Ada Pak Dirut. Di bagian depan sama Polres Pelabuhan. Sebentar, Pe.
Kapan ada tempat di pasar di atas? Sudah mulai berjalan Udah, semua. enggak, maksudnya PD pasar kapan ada tempat di Sebenarnya mulai dari kemarin, cuma kan masih dapat dari mana dulu. Tapi kalau pedagang ada di dalam. tapi sudah ada ditugaskan di atas untuk anu. Tetap orang unit, orang pasar sini, para pasarnya. Tribunner, saat ini saya sedang berada di area Pasar Butung Kota Makassar, tepat di depan pintu utama akses masuk Pasar Butung. Dan Tribunner, sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin pemerintah Kota Makassar
Makassar, dalam hal ini Perumda Pasar Makassar Raya telah melakukan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung dari tangan KSU Bina Duta, dan kemarin sempat pedagang tidak bisa masuk mengakses area Pasar Butung untuk menjual karena terjadi sedikit kericuhan di Pasar Butung ini, Tribuners, dan untungnya berhasil dikondusifkan oleh pihak keamanan yang ada sehingga pada kemarin. Dan Tribuners, hari ini juga terlihat banyak sekali toko-toko yang tutup atau tidak buka di Pasar Butung pasca pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh Perumda Pasar Makassar Raya. Kita lihat masih banyak yang tutup, entah ini mereka akan buka setelah zuhur nanti atau seperti apa, Tribuners. Yang pastinya saya melihat di sini banyak toko-toko yang tutup. Kalian juga bisa melihat lot-lot di sini banyak yang belum buka, entah penjualnya mungkin belum datang atau seperti apa, yang saya belum tahu. Yang jelas di sini masih banyak yang tertutup, Tribuners. Ini di lantai 1. Sini juga banyak yang tutup, apalagi bagian-bagian depan. Banyak tutup tadi tokonya. Udah nggak buka tokonya. Oh. Nah, ini untuk di lantai 1. Kita akan keliling-keliling sedikit, Tribuners. Yeah. Baru dibuka hari ini, Bu. Kemarin enggak buka. Lima. Ya. Ya.
Media Tribun. Bun, sebentar. Udah kuliah, tapi bilang tadi pas Nawi yang anu toh, masnya bilang ada Ji. Ada di atas di pengelola. Makin naik. Ayo. Demikian Tribun Timur Update edisi hari ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Nisa Husnuzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menjumpai Anda dalam Tribun Timur Update edisi 3 Oktober 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru dan juga tentunya terupdate untuk seluruh warga masyarakat Kota Makassar, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada hari ini, para Tribuners, kami akan menyajikan informasi terupdate yang mana telah terjadi polemik Pasar Butung Makassar, Pemkot Kota Makassar versus KSU Bina Duta semakin memanas. Yang dimana seperti yang kita ketahui bersama para Tribuners, suasana riuh tampak di Pasar Buntung Makassar
pada Kecamatan Wajo di Kota Makassar pada hari Senin 2 Oktober 2023 kemarin. Dan tentunya hal ini diakibatkan oleh adanya upaya pengambil alihan lahan pengelolaan Pasar Butung Makassar dipimpin langsung oleh Direktur Perumda Makassar Iksan Abdo pada hari Senin kemarin.